Shalom. Puji Tuhan, kita boleh kasih tepuk tangan kemuliaan buat nama Tuhan. Haleluya. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, boleh senggolkan kiri katakan ojo turu lo yo. Karena dari atas kelihatan semua Bapak Ibu ya. Sing angop-angop, sing ngupil ya. Ya, jadi saudara bisa dengarkan firman Tuhan dan saya berharap saudara bisa melakukan firman Tuhan. Amin. Ya, pertama-tama saya mengucapkan terima kasih bagi setiap jemaat Betani Yestoya yang di pusat maupun di cabang. Karena minggu lalu adik saya Belinda juara 1 di MasterChef season 11. Puji Tuhan, kita boleh kasih tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan ya. Terserah orang mau menghujat mau apa sebagainya, wong saya loh saksi ngelihat langsung dan merasakan, melihat dan menyaksikan langsung. Saya percaya kebenaran akan menyatakan dirinya dan kebenaran yang akan mencari tempatnya dan gak pernah salah alamat. Amin. Ya. Saya bersyukur, saya bangga ya. Tuhan begitu baik. Kalau saya teringat sebuah kisah tentang adik saya waktu di mana dia mau ikut untuk audisi dan sebagainya. Dia pernah sharing, pernah ngobrol dengan saya. Dan waktu itu ada istri saya, kita ngomong bertiga. Saya bilang sama dia, Bel, kamu kalau mau ikut, datanglah dengan mental pemenang, datanglah dengan mental juara, dan percayalah kamu bisa jadi juara. Lakukan yang terbaik. Dan dia katakan, iya siapku, dan puji Tuhan. Kemarin menjadi bukti bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, dan tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Amin. Kasih tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Jadi saudara punya mimpi apa? Percaya, bisa. Percaya dengan Tuhan dan Anda lakukan yang terbaik. Kesalahannya orang Kristen itu apa? Cuman ngomong mbek doa tok. Aku pengen diberkati, tapi males di kasur tok, ya gak bisa. Saudara harus ora et labora, berdoa dan bekerja, berbuat dan bertindak. Lah cuman ora doa ya, kira ora dadi, ora sido, ora karuan, lah itu. Saudara harus berdoa dan berbuat. Sebab itu titel saya jadi nambah ya Bapak Ibu Saudara. Titel yang pertama, titel saya anaknya Pak Samuel. Yang kedua, kokonya Belinda. Dan yang ketiga, papanya Oel. Ini ya. Jadi 3 titel saya ya. Tuhan baik. Ya, hari ini kita masuk di minggu pertama di bulan Desember. Nggak terasa ya Bapak Ibu. Sudah 11 bulan kita lewati, ini bulan yang terakhir di 2023, kita akan melangkah ke 2024, kita mau penyertaan Tuhan dan kita mau jalan bersama dengan Tuhan. Sebab itu di bulan Desember tema besar untuk gereja kita yaitu pemberian yang terbaik. Nah pemberian yang terbaik ini bukan bicara saudara memberikan untuk Tuhan, bukan berbicara itu. Tetapi pemberian yang terbaik adalah Tuhan yang mau turun ke dunia menjadi manusia untuk kita semua. Untuk menebus dosa kita, nah itu pemberian yang terbaik. Yang gak pernah bisa dibeli, yang gak pernah kita bisa raih, yang dimana Tuhan itu memberikan kasih karunia-Nya untuk setiap kita. Jadi itu pemberian yang terbaik. Nah tema pada pagi hari ini, pada subtema minggu pertama yaitu karya terbesar. Karya terbesar. Nah berbicara karya yang terbesar, mari sama-sama kita akan melihat di Yohanes 3 ayat yang ke-16. Yohanes 3 ayat yang ke-16. Ini dulu ada lagunya ya. Karena begitu Allah cinta dunia hingga diberikannya anaknya yang tunggal supaya yang percaya tidak binasa melainkan dapat hidup kekal. Wah, puji Tuhan ada yang tahu lagunya ya. Lagu jadul banget ini. Nah, dari tadi saya menyanyi, saya sudah baca 1 ayat itu. Jadi karya terbesar daripada Tuhan kita, di mana Yesus mau datang ke dunia, mau diutus oleh Bapa untuk menjadi juru selamat bagi dunia. Saudara, kalau saudara gambar, hasil gambar saudara disebut apa? Karya. Saudara kalau bikin lagu saudara sebutannya apa? Karya. Nah apa karya terbesar daripada Tuhan? Ya dia mau turun sendiri ke dunia untuk apa? Untuk nganggur di dunia? Enggak. Dia turun ke dunia untuk menyelamatkan orang yang percaya supaya apa? Tidak binasa. Ini hebatnya Tuhan kita, saya bangga loh. Jadi orang Kristen, saya bangga jadi pengikut Kristus. Kalau yang lain, manusia harus cari Tuhan.
Kalau ini Tuhan yang mau cari manusia, itu udah beda sekali konsepnya. Maka dari itu kita bersyukur karena kasih Dia mau turun ke dunia, karena kasih Dia mau selamatkan saudara dan saya. Nah, bulan Desember biarlah menjadi pengingat. Desember bukan bulannya Sinterklas, ya. Saya berbicara dengan keras. Kenapa? Karena dunia mengaburkan tentang Yesus sehingga ceritanya Sinterklas. Ya. Saya melayani di beberapa KKR sekolah minggu, nanti jam 9 ada KKR sekolah minggu, saya akan melayani anak-anak saudara di tempat lain. Yang jadi bintangnya Sinterklas, ho gitu ya. Mau apa kamu? Sinterklas bisa berikan. Loh, salah itu Bapak Ibu. Natal itu berbicara Yesus Kristus yang datang ke dunia. Tapi dunia kaburkan itu dengan Sinterklas. Sudah banyak orang tua waktu Natal, saya percaya di Blitar nggak ada, ini saya cerita di kota lain, ya di kota Malang deh ya. Kalau Natal, kamu mau apa bulan Natal ini? Nanti Sinterklas bisa kasih. Padahal orang tuanya sih beli no barang itu, betul nggak? Wes bojo itu, ditaruh di bawah bantalnya misal. Woi Sinterklas baik ya, Sinterklas baik ya. Sehingga apa? Melupakan bahwa Natal itu berbicara kelahiran Yesus Kristus, juru selamat dunia. Kalau Paskah kelinci, kalau Natal Sinterklas, itu permainan dunia. Padahal Natal itu artinya apa sih? Kelahiran, natalitas. Paskah itu artinya apa sih? Kebangkitan, setelah artinya. Passover, melewati. Padahal Natal dan Paskah itu bicara tentang Tuhan Yesus, tapi dunia rubah itu. Kalau Paskah telur dan kelinci, kalau Natal Sinterklas. Nah kalau rusa, gambar rusa oke, masih oke, karena rusa itu adalah binatang yang tercatat dalam Alkitab yang punya alasan khusus yang spesial. Karena rusa itu suka dekat dengan sungai kan, seperti rusa rindu sungaimu. Karena rusa itu suka sekali dekat dengan sumber. Dalam bahasa aslinya Aba, ya Aba itu artinya sumber. Jadi kita senang dengan sumber. Apalagi yang menarik dengan rusa, saudara kalau lihat kalau di Indonesia mungkin namanya menjangan ya, atau menjangan betul ya. Kakinya itu kan agak neguk ya. Kakinya itu enggak lurus seperti kucing, enggak seperti binatang anjing. Kakinya itu agak neguk. Kenapa kok dia khusus neguk? Karena rusa itu bisa naik lompat-lompat di atas bukit gunung batu, dia bisa melewati tanah yang enggak rata. Jadi rusa itu dilambangkan artinya dia bisa melewati masalah demi masalah. Apalagi contoh binatang lainnya, Raja Wali. Bagai Raja Wali, ya kan? Raja Wali terbang itu bisa di atas badai. Nah hari ini saya percaya kita orang-orang yang percaya di dalam nama Yesus kita adalah lebih daripada pemenang. Tinggal pertarungan Anda masing-masing dengan saya beda. Saya punya pertarungan sendiri, saudara punya pertarungan sendiri. Nah dari setiap pertarungan hidup saudara, ya saudara jadilah pemenang karena bersama dengan Tuhan Yesus. Nah dari Tuhan Yesus yang datang ke dunia, apa hasilnya? Apa dampaknya daripada yang Yesus lakukan? Mari sama-sama kita lihat ayat kesukaan kita semua, ayat terakhir ya. Roma 6 ayat 15 sampai 18. Roma 6 ayat 15 sampai 18. Jadi bagaimana? Apakah kita akan berbuat dosa karena kita tidak berada dalam hukum Taurat, tetapi bahwa kasih karunia? Jawabannya sekali-kali tidak. Jadi sebelum kita lanjut ke ayat 16 saya jelaskan dulu. Zaman dulu orang Israel, orang Yahudi itu hidup yang namanya hukum Taurat. Hukum Taurat itu begini loh Bapak Ibu. Gak boleh begini, gak boleh begitu. Harus sunat, harus ini itu. Nah sekarang saya mau tanya, bapak-bapak, ibu-ibu. Untuk pria tahun sekarang, masa kini, kita wajib sunat gak Bapak Ibu? Bapak-bapak, wajib sunat gak? Wajib? Enggak, sunat itu hukum Taurat. Tetapi untuk kebaikan, kebersihan dan kesehatan dianjurkan sunat gitu loh. Jadi saudara sunat bukan beribadah, bukan melakukan ibadah, tapi pada zaman hukum Taurat orang sunat itu beribadah. Makanya Yesus disunat umur berapa? 8 hari. Berbeda dengan kita, kalau kita sunat karena untuk kebersihan, untuk biologis. Bukan untuk artinya, kalau nggak sunat berarti dosa. Loh itu hukum Taurat. Nah pada zaman itu, orang-orang itu sudah dikatakan kamu sudah hidup tidak lagi di bawah hukum Taurat. Contoh apalagi hukum Taurat?
makan binatang yang contohnya ya babi. Nah, itu binatang babi itu haram pada hukum Taurat. Tapi pada masa kini, ya kita sudah boleh. Enak loh kulitnya itu ya. Kawan-kawan mungkin akhir tahun nanti bisa guling-gulingan itu ya. Nah, jadi itu hukum Taurat. Saudara kalau mau tahu loh, Pak, hukum Taurat itu apa aja? Silakan buka di Imamat, di Keluaran, Bilangan, Ulangan. Nah, di situ hukum-hukum Taurat. Nah, dikatakan bahwa kita sudah nggak hidup dalam hukum Taurat, tapi dalam kasih karunia. Loh, berarti apakah dengan itu kita sembarangan berbuat dosa? Tidak. Contoh, saya kasih contoh ya. Kita itu suka berpikir kan Tuhan pasti mengampuni. Ya, pasti mengampuni. Tapi kan kita ngulang-ulang terus ya. Misal, ini saya ambil contoh paling gampang deh. Kalau ini kehidupan anak muda masa sekarang. Misalnya hamil di luar nikah misalnya. Tuhan akan ngampuni nggak? Pertanyaannya. Ngampuni. Tapi ada resiko. Apa resikonya? Ya harus tanggung jawab. Anaknya harus dikeluarkan, dibesarkan. Nggak bisa diaborsi, dosa itu. Sudah dosa, dosa lagi. Dosanya pangkat. Nah. Tetapi setiap yang kita lakukan ada resiko. Misalnya saudara naik motor kenceng-kenceng, resikonya apa? Ya ketabrak kan. Diampuni Tuhan enggak? Ya diampuni. Tapi resikonya boron tangannya karena kecelakaan kan begitu. Sama. Jadi kasih karunia itu bukan membuat kita seenaknya berdosa. Tapi kasih karunia itu membuat kita bisa menang atas dosa, itu loh bedanya. Karena ini kita itu terbiasa, ya Tuhan pasti ngampuni, Tuhan pasti ngampuni. Saudara, bohong, kejujuran, itu sama seperti saudara tahu kertas, kalau saudara kertas, saudara remet-remet. Kan kertasnya kan rapi ya, saudara remet-remet. Ketika saudara mau lurus kan bisa lurus lagi enggak? Nggak bisa. Saudara sekali bohong sama orang, jadi 99% kepercayaan, nggak akan bisa 100% lagi, percaya saya. Anda kalau pernah dibohongi atau Anda pernah membohongi orang itu akan sukar percaya Anda atau Anda akan sukar mempercayai dia. Itu kejujuran dan itu kebohongan. Jadi kasih karunia itu bukan membuat kita seenaknya, enggak. Kasih karunia membuat kita sadar harusnya kita itu di dalam hukum Taurat, tapi karena Yesus kita diselamatkan, kita beroleh kasih karunia itu. Pola pikir yang benar. Kita lanjut ayat 16 ya. Apa dampaknya di ayat yang ke-16? Silakan Roma 6 ayat yang ke-16. Apakah kamu tidak tahu bahwa apabila kamu menyerahkan dirimu kepada seseorang sebagai hamba untuk mentaatinya, kamu adalah hamba orang itu yang harus kamu taati, baik dalam dosa yang memimpin kamu kepada kematian maupun dalam ketaatan yang memimpin kamu dalam kebenaran. Jadi begini Bapak Ibu, kita dengan Tuhan itu banyak gambarannya. Hamba dengan Tuhan, anak dengan Bapa, ya, mempelai pasangan pengantin dengan pasangannya. Nah, jadi ada banyak gembala dan dombanya. Nah, dalam konteks ini Tuhan itu adalah tuan, master ya. Master itu artinya kalau bahasa Indonesia ya juragan lah begitu. Kita adalah hambanya. Nah, kita pilih mau jadi hamba dosa atau mau jadi hambanya Tuhan. Ayat yang ke-17 kita lihat sama-sama. Ayat yang ke-17. Tetapi syukurlah kepada Allah, dahulu memang kamu adalah hamba, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Jadi dulu Bapak Ibu, karena Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, manusia itu lebih gampang berdosa. Manusia lebih gampang berbuat jahat. Sekarang saya mau tanya, lebih mudah berbuat baik atau berbuat jahat? Jahat. Karena natur kita itu jahat Bapak Ibu. Aduh susah ya jujur gak dihargai orang lah. Saudara patokannya orang. Saudara kalau hidup jujur patokannya Tuhan. Kalau Tuhan ngangkat saudara, gak akan ada bisa yang nurunkan. Kalau Tuhan nurunkan saudara, gak akan ada yang bisa naikkan saudara. Kalau Tuhan sudah buka, gak ada yang bisa nutup. Kalau Tuhan nutup, gak ada yang bisa buka. Konsepnya gitu. Tapi kalau saudara masih selama ini masih terus cari dari orang, gak akan puas. Kendala kita dalam hidup ini, kita ini pengen diakui orang. Pakai baju misalnya. Wah yang harganya 10 juta, padahal cicilan padahal. Akhirnya gak kuat bayar cicilan nih. Jadi banyak orang jatuh miskin karena kepengen terlihat kaya. Itu problemnya. Kenapa kamu pakai itu? Ya supaya aku kelihatan keren, dilihat orang keren lah. Jadi patokannya orang, bukan patokannya Tuhan. Nah kita mesti rubah Bapak Ibu Saudara, bahwa patokan kita itu Tuhan.
Kalau patokan kita Tuhan, kita akan tahu harus bagaimana, harus begini, begitu. Saya mengenal seseorang yang udah usia tua Bapak Ibu Saudara, ya udah usia dewasa ya, sekitar 50 tahunan. Umur 50 tahun. Karena masa kecilnya sering tidak dianggap oleh orang tuanya, diremehkan orang tuanya. Sekarang Bapak Ibu umur 50 masih mencari perhatian orang karena nggak pernah dihargai oleh orang tuanya. Tapi kalau saudara nangkep, saudara itu berharga di mata Tuhan, mau orang remehkan, mau orang nggak anggap, Anda nggak akan peduli. Karena Anda terima penghargaan itu dari Tuhan. Nangkep maksud saya? Ya. Banyak orang minta penghargaan dari manusia, banyak orang minta penghargaan dari sekitarnya. Buat apa? Penghargaan itu dari Tuhan. Penghargaan dari manusia itu loh cuma pas ada butuh itu. Saudara, kalau saudara bukan siapa-siapa, bahasa Inggrisnya apa? Who are you? Ya, siapa Anda? Tapi kalau saudara diberkati Tuhan, saudara sukses. Wis salah Bapak Ibu, masih guduk saudara ngaku saudara pasti. Wih, aku dulur nih, biar neng ngendi? Kemarin kemana? Sekarang saya dipakai Tuhan, sekarang saya berhasil, sekarang saya diberkati Tuhan. Kok baru muncul ngaku-ngaku saudara? Tapi waktu saya terpuruk, waktu saya susah, kok gak pernah muncul nolong saya? Betul apa betul? Iya. Itu konsep dunia, konsep manusia. Tapi Tuhan, mau saudara terpuruk, mau saudara bangkit, Tuhan itu gak pernah ninggalkan kita. Amin. Iya. Maka saya bawa saudara untuk fokus kepada Tuhan. Saudara itu gini loh, seringkali dikecewakan sama manusia tapi sakit hatinya sama Tuhan. Betul apa betul? Iya. Karena saudara taruh pengharapan saudara kepada manusia. Yang dimana manusia tempatnya bikin kecewa. Taruhlah harapan kepada Tuhan. Kalau saudara taruh kepada Tuhan, maka saudara nggak akan kecewa walaupun manusia mengecewakan saudara. Saya selalu ingatkan terus saudara kalau nolong orang, jangan pernah berharap sepeser pun. Kenapa? Pasti kecewa. Aku wis ngei makan, aku wis nganterno ngini. Kok dinginekno? Lah, memang secara manusia kita bisa kecewa ya, tapi jangan ada kepahitan, jangan ada dendam amarah. Kepahitan, dendam amarah, tahu saudara lanjutannya apa? Kejahatan. Saudara silakan baca koran, silakan baca di internet. Anak bunuh ibunya, ayo tulisannya apa? Kenapa kamu bunuh ibumu? Kepahitan sama ibu saya. Soalnya saya dilok-lokno, kamu ini anak gak berguna, gak bisa apa-apa. Anda baca beritanya? Ada yang baca? Nah, nanti silakan dicari, ada beritanya itu. Di mana dia pulang ke rumahnya sama ibunya malah dicaci maki, malah dihina-hina, dia pahit, dia dendam, ditusuk mamanya sampai mati. Nah, jadi kalau saudara pelihara yang namanya kepahitan bisa berujung kejahatan. Nah sekarang dosa, hamba dosa di ayat yang terakhir ke-18 dirubah sama Tuhan. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Nah sekarang ada dua hal yang saya mau kasih tahu kepada Bapak Ibu secara cepat. Ada dua hal yang mengikat saudara kalau Anda masih hamba dosa. Satu, yaitu kuasa roh jahat. Sadar atau tidak sadar, saudara kalau tidak di dalam Tuhan, saudara akan dikuasai roh jahat. Saya catat, yang pertama, saudara akan senang dengan hal-hal mistis, senang dengan hal-hal klenik-klenik. Ya, Anda akan melakukan hubungan dengan orang pintar, Anda akan berhubungan dengan dukun misalnya. Lah itu kuasa dosa namanya. Nah, saya akan cerita, kemarin saya ada pengalaman melayani lagi pengusiran dan pelepasan. Kemarin saya di Malang juga melayani pengusiran dan pelepasan. Kenapa? Saya kepingin jemaat Tuhan percaya bahwa ada kuasa di dalam nama Yesus. Katakan amin. Ya. Saudara jangan mau lagi dibodohi dengan yang namanya pribadi oknum, ini setan namanya. Kalau saudara ngerti konsep ini, saudara gak akan takut lagi. Kenapa? Karena saudara punya nama Yesus dan saudara punya Yesus dalam hidup saudara. Loh, saudara, Anda ke gereja, jemaat ke gereja, bisa jadi masih pakai jimat, bisa jadi masih percaya begitu-begitu. Tetapi hari ini saya mau nyatakan, Yesus sudah datang untuk menghancurkan kuasa-kuasa gelap. Amin. Jadi yang pertama adalah kuasa-kuasa gelap. Yang kedua apa? Jinah, cabul. Kuasa gelap akan membuat Anda berpikiran kotor, jinah, cabul. Saudara, terutama pelayan-pelayan Tuhan, tantangannya paling besar di bidang ini. Saudara mesti hati-hati.
Konsepnya begini Bapak Ibu Saudara. Kalau pelayanan Anda mengobrak-ngabrik kerajaan iblis, mengobrak-abrik kerajaan setan, pasti gangguan itu tambah kenceng, karena dia nggak suka. Tapi kalau Anda pelayanan rasanya adem ayem, bisa jadi. Ya karena boloan, kocok kental karena. Oh nggak usah diobrak-abrik, iki bolo dewe seneng bojok kok iki lo seneng zina kok iki. Pelayanan tapi zina. Tetapi kalau Anda sungguh-sungguh melayani, setan akan gak suka. Karena apa? Saudara menghancurkan kerajaan setan, saudara menghancurkan kerajaan iblis. Dan nama Yesus, nama yang bisa menghancurkan itu semuanya. Lalu apa lagi? Roh pemberontakan. Senang bikin huru hara, senang bikin perpecahan. Jadi pemberontakan dan pecah belah sama ya. Suka pecah belah, suka tebar racun, suka tebar gosip, suka tebar hal-hal yang negatif. Lah itu juga termasuk. Kalau saudara dikuasai dengan Roh Kudus, saudara akan berbicara tentang hal-hal yang baik, hal-hal yang benar. Pikirkanlah semuanya itu. Sehingga membangun. Saudara, saya mau katakan, untuk meraih mimpi, saya tadi cerita adik saya Belinda ya, saudara perlu komunitas yang sehat, bukan yang sakit. Misalnya, contoh paling gampang saya ambil contoh, misalnya Putri ya, Putri kan worship leader. Terus tiba-tiba Putri mau ikut Indonesian Idol misalnya. Terus teman-temannya bilang, ngimpi lu. Ya udah, jangan ikuti mereka. Cari orang-orang yang mendukung, kamu pasti bisa Putri. Latihan, belajar. Gak ada yang mustahil bagi Tuhan, gak ada yang mustahil bagi orang percaya. Nah itu yang harus Anda dekati, yang Anda harus kumpuli. Karena kalau Anda ketemu dengan orang positif, energi terbangun, dan Anda semakin yakin, yes aku pasti bisa. Nah itu terjadi kepada Belinda. Kami sekeluarga menguatkan terus, berbulan-bulan dia harus bertarung, 45 kali masakan dia harus bertanding. Kita memberi dukungan, orang boleh pandang sebelah mata, orang boleh remehkan dia, orang boleh ini sebagainya. Tetapi keluarganya mendukung, bagi dia itu sudah cukup. Dan jadi saudara kalau mau meraih mimpi, sementara tutupin dulu telinganya buat saya ngomong negatif-negatif. Gak iso, aku mau iso ekspor ke luar negeri. Ngimpi, jero gak iso lah. Saya mau katakan tengking aja dalam nama Yesus. Biasanya kayak begitu-begitu berarti lagi dirasuk iblis ya. Karena iblis suka jatuhkan orang. Saudara cari yang optimis, bisa bangkit, optimis, bisa bangkit. Nah dari sini saudara mengerti ya, pentingnya komunitas yang sehat, pentingnya kumpulan orang yang baik. Kalau saudara diracuni terus, kamu itu gak bisa, kamu itu gagal, kamu itu apa. Wah. Saudara pilihannya dua deh. Saudara tetap tinggal dan tenggelam, terperosok sampai ke bawah, atau pilihan kedua saudara cabut, bangkit, dan cari komunitas yang positif. Karena ini penting bagi saudara dan saya. Lalu apa lagi? Roh jahat juga berbicara penyakit. Ada penyakit-penyakit yang memang disebabkan oleh roh jahat. Saya menemukan beberapa kali, saya usut, gaya hidupnya bagaimana? Genetikanya bagaimana? Ditanya dokter gimana? Iya gak ada alasannya tapi badannya sakit. Oh kita telusuri ke rumahnya, ternyata ada patung-patung penyembahan di situ. Ternyata ada guci-guci penyembahan di situ. Ternyata ada benda-benda di situ. Mau gak mau opsinya apa? Ya dihancurkan. Karena itu kuasa jahat. Di Alkitab pun dicatat. Ada yang sakit karena roh jahat. Ya gak semua roh jahat sih. Saudara sakit ya karena kok saudara merokok, akhirnya sakit paru-paru, ya itu karena Anda sendiri. Saudara sakit karena suka minum manis-manis, ya karena Anda sendiri. Gak semua karena roh jahat. Ya, ada yang roh manis ya itu tadi, ya kalau minum manis-manis. Nah terus apa lagi? Kutuk saudara. Kutuk itu harus dipatahkan, maka dari itu mak-mak, oma-oma, ibu-ibu, kayak ngomong be anak itu hati-hati loh. Saudara kadang-kadang emosi ya, ngomong gini, oh arek bodoh ini gak berhasil di masa mendatang loh. Saudara, gede anaknya. Gagal. Terus akhirnya saudara ingat, oh iya ya, biar aku menang untuk anak itu. Hati-hati Bapak Ibu Saudara. Mulut kita itu penuh kuasa. Anda harus rubah. Kalau Anda melihat anak Anda gak baik, Anda bukan tambah maki dia. Arek kok nakal kayak gini. Anda ganti. Kamu ini bisa dipakai Tuhan loh. Kamu ini pinter, kamu ini berhasil loh. Kamu ini masa depan diberkati berlimpah-limpah. Kebanggaan keluarga lo gitu. Jangan dibalik. Oh arek gawa sial iki arek iki loh. Saudara, Tuhan kalau kasih Anda dan saya anak, berarti dia nitipkan kita untuk kita anugerah daripada Tuhan loh. Hati-hati loh. Kadang-kadang tanpa sadar,
mulut kita ini loh yang bahaya. Mulut itu lidah itu ya nggak bertulang, tapi tajamnya lebih tajam dari pedang Bapak Ibu. Kalau nusuk itu saya sampai tajam itu. Gitu. Saya ingat betul ada seorang yang saya kenal, ya namanya anak, ini mantu ya, sama mertuai kurang ajar Bapak Ibu. Jadi kurang ajar lah, mertuai ngomong ke mantui, ngomong gini, oh awak mulai engkau hamil, ngelahirno susah pasti, sakit pasti. Saudara tahu apa yang terjadi? Tahun lalu kan lahiran, berjam-jam sampai nggak sakit, aduh, sampai gitu. Ini cerita nyata, karena saya dengar dan saya tahu orangnya. Hati-hati loh Bapak Ibu, emosi boleh emosi ya, tapi jangan sampai keluar kata-kata, keluar kutuk, itu betul loh Bapak Ibu. Jadi mesti hati-hati, terus kalau misalnya jangan kita juga melecehkan anak di depan orang misalnya, oh, yang nomor 1 ini ganteng ini, nomor 2 cantik, yang nomor 3 ini mirip sopo kok welek ya lah. Hati-hati loh saudara, hati-hati loh, nggak boleh. Jangan banding-bandingkan ya, jadi banding-bandingke gitu. Yang nomor 1 ini pinter, yang nomor 2 ini bodoh loh. Saudara, anak itu bertelinga loh, anak itu punya perasaan loh, anak itu juga punya otak untuk berpikir loh. Maka dari itu, hati-hati. Nah, kutuk, penyakit, pemberontakan, jina, gelap, itu semua bisa dipatahkan di dalam nama Yesus. Amin. Ya. Lalu apalagi yang kedua? Karena dosa, masa lalu, trauma. Saudara mungkin punya masa lalu yang gak baik ya. Semualah kita pasti punya yang gak baik. Tapi di dalam nama Yesus, yang lalu itu sudah ditutup. Cep. Fokuslah sekarang dan masa depan. Di sini ada yang bisa memutar waktu? Nggak ada, saya nggak bisa juga. Jadi yang bisa Anda lakukan apa? Perbaiki untuk ke depan. Kemarin oke, boleh saudara jatuh, kemarin oke, boleh saudara salah. Tapi dari titik tengah sampai seterusnya, saudara lakukan yang terbaik dan saudara jangan sampai ngulangi lagi kesalahan yang sama atau jatuh di lubang yang sama. Jadi ini penting dua hal, ya. Nah, saya mau tutup dengan cerita di mana kemarin saya melayani seseorang ya. Saya datang ke rumahnya, dia bercerita kalau dia punya masa lalu yang nggak baik, yang pokoknya yang nggak baik ya, saya nggak bisa cerita, nggak baik. Dan pernah oleh orang tuanya dikasih susu dan diminumi air kembang, Bapak Ibu Saudara. Berpuluh-puluh tahun, jadi usianya sudah cukup tua ya. Ngobrol. Saya yakin itu kuasa Tuhan. Belum saya doakan Bapak Ibu, kan duduk ya di ruang tamu. Tiba-tiba dia bisa manifestasi, kejut-kejut Bapak Ibu. Jatuh, munyer di lantai puter gitu. Saya teriak, kalau saudara dengar suara saya, serukan nama Yesus, Yesus. Lawan. Tiba-tiba dia berteriak dengan kencang, Yesus, aku usir setan ini di dalam nama Yesus. Dia muter sekali, blep, terus dia sadar. Akhirnya ayo kita nyembah Tuhan bareng. Saya masih percaya Bapak Ibu ada kuasa di dalam pujian dan penyembahan. Kita nyanyi, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau, tiada seperti engkau. Terus saya bawa lagi, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Terakhir, haleluya, haleluya. Nah selagi kita menyembah, dia bisa kayak tadi tamborin, bisa joget. Dia menyembah Tuhan. Jadi memang tari-tarian itu pujian kan, kita menyembah Tuhan dengan puji-pujian dan tari-tarian. Dia menari. Saya bilang, loh, Anda Tuhan kasih karunia untuk menyembah, pelayanan penyembahan. Terus dia kaget, loh kok Pak Yoel tahu? Loh, saya bilang ya impresi Roh Kudus, saya bilang begitu. Terus dia jawab, dulu saya memang pernah pelayanan worship leader loh, hati-hati loh Bapak Ibu Saudara. Kita bisa melayani, tapi belum tentu loh, kita melayani apakah sudah dilepaskan apa belum. Akhirnya dia mengalami pelepasan dan pembebasan. Terus dia cerita sama saya tanya, tadi gimana perasaannya? Terus dia bilang, tadi itu Pak, waktu posisi saya, apa itu ya istilahnya ya, nggak blank ya, blank itu ya kayak nggak sadar gitu. Saya itu dengar dua suara. Pertama saya dengar suaranya Pak Yoel berkata, Yesus, Yesus, nama Yesus. Suara yang kedua, dia mendengar dari dalam dirinya, aku ojo diusir, aku wis puluhan tahun di jero kene ojo diusir aku, gitu Bapak Ibu.
dalam nama Yesus, akhirnya keluar. Terus dia bilang, Pak sekalian doakan rumah. Ya boleh saya doakan. Terus dia bilang ada satu pohon pisang Bapak Ibu. Yang dia bilang katanya tetangga ngeliat ada anak kecilnya katanya nangkring di pohonnya. Saya doa di pohon pisang Bapak Ibu. Pohon pisangnya itu padahal pohonnya itu sudah kayak layu mati gitu. Tapi bisa ada buahnya Bapak Ibu. Aneh saya lihat. Terus kita doa bersama, yang punya rumah juga ngeliat. Batangnya lo bisa goyang Bapak Ibu. Daunnya itu lo bisa goyang. Padahal sekitar daun itu enggak bergoyang. Saksinya ada pemilik rumahnya, bergoyang. Saya berdoa dalam nama Yesus, tambah kenceng. Saya tahan ini loh kayak goyang gitu loh Bapak Ibu. Nah di tanah di gereja kan ada pohon pisang. Saya coba cek, pohon pisang saya coba goyang, gak bisa Bapak Ibu. Ini loh kok bisa goyang. Ya memang itu kuasa jahat. Tetapi nama Yesus bisa menghancurkan itu. Besok saya mau datang kembali ke rumahnya dan saya mungkin akan rekomendasikan untuk ditebas saja pohonnya. Karena dalam beberapa hari saya berdoa kok nggak nyaman soal pohon itu. Nah, saudara, saya mau katakan hari ini bahwa karya terbesar yaitu Yesus datang ke dunia, Yesus menyelamatkan setiap kita supaya kita tidak dibelenggu dengan dunia. Kita tidak dibelenggu dengan setan. Saya rindu saudara mengalami kuasa Roh Kudus dalam kehidupan saudara, dalam pelayanan saudara, dalam pekerjaan saudara, dalam studi saudara. Sehingga apa? Orang bisa melihat, oh iya ya, beda ya orang Kristen sama orang dunia. Beda ya orang percaya sama orang dunia. Saudara mau buat apa? Anda kerjakan. Yang sekolah, bermimpilah setinggi-tingginya, cita-citalah setinggi-tingginya. Gak ada yang mustahil dan terbukti adik saya yang mimpi bisa jadi nyata kok. Bersama dengan Tuhan Yesus dan melakukan yang terbaik. Maka Tuhan akan jadikan berhasil dan beruntung. Maka dari itu saudara jangan mau dibelenggu lagi oleh setan. Gereja Betani Yestoya kita adalah gereja Pantekosta, aliran Pantekosta. Di mana kita percaya kuasa Roh Kudus. Saya berdoa dalam setiap pelayanan dimanapun saya berada, kemarin saya di Malang, nanti juga akan kembali ke Malang lagi. Dalam setiap pelayanan kuasa Roh Kudus dinyatakan. Yang terikat dilepaskan, yang terbelenggu dibebaskan. Jadi gak ada lagi ikatan demi ikatan. Ketika saudara dibebaskan, sebentar kita akan menikmati perjamuan kudus, maka saudara akan menikmati persekutuan yang indah. Karena sudah gak ada lagi ikatan dengan tubuh dan darah Kristus. Pak Yoel, saya belum baptis Pak. Apakah saya boleh menikmati perjamuan kudus? Saya tanya balik. Sudahkah Anda percaya Tuhan Yesus dan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Sudah Pak, saudara boleh. Kalau saudara sudah mengambil tubuh dan darah Kristus, maka apa yang terjadi? Saudara daftarlah baptis. Supaya kita jadi ciptaan yang baru. Pak, tapi saya belum sempurna Pak. Saya nunggu sempurna dulu baru baptis. Pak, Bu, sampai mati kita gak sempurna Bapak Ibu. Justru kita butuh menjadi ciptaan yang baru. Supaya selalu disempurnakan setiap hari. Kita ini masih ada daging ini loh. Yang bikin kita susah itu ini loh. Ambil ini loh, daging ini loh. Tapi kalau kita hidup di dalam roh, dia akan tuntun kita. Setiap hari kita boleh ada salah, setiap hari kita boleh ada jatuh. Tetapi dia pasti membuat kita bangkit. Saudara jatuh 7 kali, tapi bersama dia kita akan bangkit 8 kali. Jangan jatuh di lubang yang sama, berjalan dengan Tuhan Yesus. Maka saya percaya kita yang hamba dosa dijadikan hamba kebenaran. Mari kita berikan tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Saya undang pemain musik boleh maju ke depan. Saya rindu sebelum kita perjamuan kudus, saya bawa saudara untuk menyembah Tuhan. Saudara jangan tahan, saudara bebas berekspresi, saudara bangun sendiri, komitmen saudara dengan Tuhan. Kalau saudara ada salah, minta ampun sama Tuhan. Kalau saudara lemah, minta kekuatan sama Tuhan. Hari ini dia akan lakukan perkara ajaib buat saudara. Hari ini Roh Kudus mau bekerja buat saudara. Kalau saudara rindu dipenuhi Roh Kudus, tanda dipenuhi Roh Kudus yaitu apa? Berbahasa yang baru, berbahasa lidah atau berbahasa roh. Saudara minta sama Tuhan, dia bisa berikan. Kalau saudara minta roti, tidak akan diberikan batu. Kalau saudara minta ikan, tidak akan diberikan ular. Sebab dia Bapa kita di surga, Bapa yang baik.